Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan Islam. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh para sahabat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Wahid, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Pengertian takwin. Takwin adalah sebuah proses. Ini berarti bahwa kegiatan takwin bukanlah suatu yang instan, tapi memerlukan tahap-tahap yang berkesinambungan dan rentang waktu yang lama sebelum sampai pada satu titik di mana proses tersebut dianggap sudah memadai dan evaluator dapat mengambil keputusan dalam tingkat keyakinan tertentu. Dalam kegiatan takwin ada pengumpulan data. Data tersebut digunakan sebagai dasar dan bukti dalam penentuan sejauh mana ketercapaian tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang menjadi referensi dalam menilai keberhasilan pembelajaran adalah tercapainya hasil dan tujuan pembelajaran atau aspeknya. Konsep-konsep pokok evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi. Evaluasi memainkan peran penting dalam hampir semua aspek kehidupan sosial. Tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak disertai dengan proses evaluasi, baik itu berkelanjutan atau dilakukan pada akhirnya, tergantung pada jenis pekerjaan tersebut, dan pendapat dari mereka yang melakukan proses evaluasi. Dapat dilihat bahwa evaluasi pendidikan dan pembelajaran dapat memiliki fungsi sebagai berikut. Pengambilan keputusan, penyesuaian program pendidikan dengan perbedaan individual, pengelompokan murid, meningkatkan motivasi belajar. Tujuan evaluasi. Sebelum seseorang memulai suatu pekerjaan, ia harus menentukan tujuan, pemenuhan kebutuhan atau tanggapan terhadap keinginan, dan perilaku manusia. Diasumsikan bahwa seseorang tidak melakukan pekerjaan atau perbuatan tersebut kecuali karena memiliki dorongan dan dibaliknya ada tujuan yang ingin dicapai. Seorang pendidik atau guru melakukan proses evaluasi untuk mencapai berbagai tujuan, diantaranya yang paling penting adalah 1. Pengembangan kepribadian yang kuat dan sehat. 2. Mengetahui arah minat murid. 3. Mengetahui jenis kebiasaan dan keterampilan yang terbentuk pada murid, dan sejauh mana mereka mengambil manfaat dari hal itu. 4. Mengetahui sejauh mana pemahaman murid terhadap fakta dan informasi yang mereka pelajari, dan sejauh mana kemampuan mereka untuk mengaplikasikan informasi tersebut dalam kehidupan. 5. Mengungkapkan kebutuhan, minat, kemampuan, dan kesiapan murid. 6. Mengetahui sejauh mana kerjasama murid, serta sejauh mana perkembangan kemampuan sosialnya, sejalan dengan usia dan kematangannya secara mental. 7. Membantu sekolah untuk menilai sejauh mana mereka mencapai misi pendidikan mereka dan kesulitan apa yang mereka hadapi. 8. Mengarahkan murid ke arah kegiatan yang sesuai dengan kemampuan, minat, kesiapan, dan arah mereka. Jenis evaluasi. Mo. Masna dan Erta Mahyudin. 2012. Hal 12-14. Membagi evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan dan fungsinya ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Evaluasi penempatan, Al-Takwin, Al-Tasnifi. 2. Evaluasi formatif, Al-Takwin, Al-Takwini. 3. Evaluasi diagnostik, Al-Takwin, Al-Tashhishi. Dan 4. Evaluasi sumatif, Al-Takwin, Al-Tajmiyi, Al-Syamil. Penjelasan mereka terhadap masing-masing jenis evaluasi ini adalah sebagai berikut. 1. Evaluasi penempatan, Al-Takwim, Al-Tasnifi. Evaluasi penempatan bertujuan untuk menilai perilaku murid sebelum memulai pelajaran, dengan tujuan menempatkan mereka sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, serta kondisi lainnya. Hal ini dilakukan agar murid tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti program atau materi yang disampaikan oleh guru. Tujuan dari evaluasi penempatan adalah untuk menentukan posisi murid dalam urutan pengajaran dan metode pengajaran yang paling efektif bagi mereka. 2. Evaluasi formatif, Al-Takwin, Al-Ta'wini. Evaluasi ini berguna untuk memantau kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah diajarkan dalam suatu program satuan pelajaran. Penilaian formatif digunakan untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan baik bagi siswa maupun guru mengenai keberhasilan dan kendala dalam belajar. Umpan balik bagi siswa dapat memperkuat keberhasilan belajarnya serta mengidentifikasi kesalahan yang perlu diperbaiki. Sementara itu,
Umpan balik bagi guru memberikan informasi untuk memodifikasi metode pengajaran dan menetapkan layanan remedial, baik secara kelompok maupun individual. 3. Evaluasi diagnostik, al-takwim al-tashhishi. Evaluasi ini digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa selama proses pengajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengatasi atau membantu menyelesaikan hambatan yang dihadapi siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suatu bidang studi atau keseluruhan program belajar. 4. Evaluasi sumatif, al-takwim al-tajmi'i atau al-syamil. Evaluasi ini digunakan untuk menilai pencapaian siswa di akhir pengajaran dan bertujuan untuk mengetahui tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan program pembelajaran dalam jangka waktu tertentu, seperti 1 semester. Prosedur evaluasi. Pada umumnya, evaluasi menempuh langkah-langkah berikut menghasilkan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas dan efektif. 1. Perencanaan dan penyusunan instrumen yang meliputi A. Perumusan tujuan evaluasi. B. Penentuan aspek-aspek yang akan dievaluasi. C. Pemilihan teknik yang akan digunakan, apakah menggunakan tes atau non-tes. 2. Pengumpulan data. 3. Verifikasi data. 4. Pengolahan dan analisis. 5. Interpretasi dan kesimpulan. 6. Pemanfaatan hasil evaluasi.